Salam SN, salam kompak selalu, dan ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita ketemu di Ulas Berita bersama Dedi Suhendra, redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com. Siap untuk Ulas Berita kita, Ded, ya? Ya, siap gitu. Dan hari ini kita masuk edisi ke-233 Minggu 6 Oktober 2024. Ya. Dan Ulas Berita hari ini memenuhi keinginan pemirsa YouTube Lensa SN, ya, agar kita lebih banyak menayangkan Ulas Berita dengan ulasan-ulasan yang menarik, ya. Dan hari ini kita udah sepakat akan kembali kupas tuntas tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel. Ya. Terkini dari Kejati Sumsel. Apa itu, Dad? Silakan. Ya, Kak, nama perkara tersebut ya ini dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 555 miliar, Kak, ya. Di mana dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa terkait perkara tersebut untuk update penyidikannya saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sedang melakukan pemberkasan terkait 6 tersangka dalam perkara tersebut, di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel untuk ke-6 tersangka tersebut terdiri dari 1 komisaris atau komisaris utama atau direktur utama PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Selanjutnya yang kedua direktur atau direktur utama komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Untuk tersangka yang ketiga yakni direktur atau direktur utama atau komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Selanjutnya untuk tersangka keempat yakni mantan Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 sampai dengan 2015. Lalu mantan Kepala Seksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010 sampai dengan 2015. Selanjutnya tersangka ke-6 yakni mantan Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 hingga 2015, di mana menurut Fani sejauh ini berkas ke-6 tersangka sedang dalam pemberkasan yang selanjutnya akan dilimpahkan ke penuntut umum dalam rangka penelitian yang selanjutnya akan dalam rangka penelitian jika berkas lengkap barulah dinyatakan P21 dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Kak. Oke, Ded, ya. Ternyata ulas berita kita tentang dugaan korupsi batubara ini menyedot perhatian yang cukup luas, Ded, ya. Ya. Beberapa episode yang kita bahas tentang dugaan korupsi batubara ini jumlah viewernya ribuan, ya. Ada yang 2,2 ribu dan selalu di atas 1.000 viewers, ya. Kita ucapkan terima kasih, ya, atas antusiasnya penonton Lensa SN atas ulas berita kita satu ini, Ded, ya. Kembali lagi dengan 6 tersangka dalam dugaan korupsi ini, Ded, ya. Pernah kita buat bahwa 6 tersangka ini running diperiksa sebagai terus diperiksa, ya. Sebelum ke persidangan. Dedi bisa mengulasnya, silakan. Ya, Kak, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel memang benar, Kak, ya. Sebelumnya beberapa minggu kemarin para tersangka diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel secara bergilir, Kak, ya. Di mana menurut Fani Yulia Kasari SMH selaku Kasih Penkum Kejati Sumsel, pemeriksaan kepada para tersangka dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara para tersangka, di mana dalam pemeriksaan itu ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel untuk mengambil keterangan masing-masing tersangka, Kak. Oke, Ded, ya. Kita dapat info di lapangan bahwa 6 tersangka ini, ya, mungkin info liar ini, Ded, ya. Menyangkal perbuatan yang diarahkan kepada mereka, Ded, ya. Tapi kita dapat info dari Kejati juga, Ded, ya. Bahwa Kejati sudah cukup alat bukti, Ded, ya, untuk menetapkan tersangka dan menahan mereka. Mungkin, Dedi, kita bisa bahas ini, Ded, ya. Karena penahanan terhadap tersangka itu tidak mungkin dilakukan tiba-tiba, Ded, ya. Kejati tentu punya alasan yang cukup kuat, Ded, ya, untuk menahan tersangka untuk berbagai kasus, Ded, ya. Mungkin Dedi bisa mengutipnya dari alat buktinya, silakan, Dedi.
Dari keterangan asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya. Memang sebelum ke-6 tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, mereka lebih dulu diperiksa dengan status saksi. Di mana menurut asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH didampingi juga Kasih Penyidikan Haidirman SMH dan juga Kasih Penkum Fani Yulekasari SMH kala itu mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi termasuk saksi-saksi lain, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menurut Umaryadi telah mendapati alat bukti yang cukup Kak ya. Di mana dua alat bukti yang cukup tersebutlah maka ke-6 tersangka yang sebelumnya saksi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Selanjutnya terhadap ke-6 tersangka menurut Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan Kak. Oke, tentunya di persidangan nanti akan terbuka semuanya Ded ya. Iya, Kak. Dan untuk penonton Lesa SN dan warga Sumatera Selatan yang mengikuti running berita ini di koran sn.com jangan khawatir. Nanti di persidangan akan kita muat semua ya, apalagi persidangan nanti terbuka untuk umum. Dan kita koran SN selalu mau berita ini secara rutin Ded ya. Iya, Kak. Dan sebenarnya berita ini mengejutkan banyak pihak pada waktu pertama kali dibuat Ded ya, karena kerugiannya itu 555 miliar. 555 miliar ya. Katakanlah hampir setengah triliun ya. Lebih atau? Lebih ya. Triliun lebih. Dan tentang pemeriksaan saksi ya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka itu sudah kita buat Ded ya. Dan waktu itu pemeriksaan saksi ke-6 tersangka langsung ditahan waktu itu Ded ya. Dan kita sudah membuat beritanya Ded ya. Dan untuk penonton Lesa SN yang penasaran masih bisa mengkliknya di koran sn.com. Kemudian tentang modus dari 6 tersangka kita juga sudah buat beritanya Ded ya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya Kak, dalam perkara ini kan asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Fani Yulekasari Umaryadi SMH didampingi Kasih Penkum Fani Yulekasari SMH mengungkapkan bahwa dari ke-6 tersangka terdiri dari 3 tersangka merupakan pihak perusahaan. Selanjutnya 3 tersangka lagi merupakan pihak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Kak ya. Di mana menurut Umaryadi SMH selaku Adspitsus Kejati Sumsel dan juga Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH, adapun modusnya bahwa PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah pada tahun 2010 hingga 2013 telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik BUMN PT Bukit Asam Tbk atau PTBA Kak ya. Di mana dengan terlebih dahulu perusahaan swasta tersebut melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP PT Bukit Asam Tbk. Di mana dikatakan Umaryadi SMH dan juga Fani Yulekasari SMH bahwa perbuatan PT Andalas Sejahtera tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 tersangka yang merupakan ASN Kak ya, di mana yakni mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lahat serta 2 mantan kasih pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Dikatakan Umaryadi SMH bahwa ketiga ASN ini sengaja melakukan pembiaran Kak atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT Andalas Bara Sejahtera, di mana menurut Umaryadi SMH ketiga tersangka yang merupakan ASN tersebut ya ini selaku ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang atau PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat dalam periode 2019 sampai dengan 2013. Selanjutnya Umaryadi SHMH selaku Adspitsus Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh PT Andalas Bara Sejahtera tersebut seharusnya bisa dicegah oleh ketiga tersangka yang selaku ASN Kak ya. Sebab menurut Umaryadi bahwa pelaksana inspeksi tambang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan pertambangan umum yang meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, konservasi, serta jasa pertambangan dan penerapan standar pertambangan Kak. Oke, saya garis bawahi dari keterangan Dedi tadi ya, mengutip statement tadi, tidak ada pengawasan atau lemahnya pengawasan ya. Dan ini tentu tugas mereka Ded ya. Dan ini akan terungkap di persidangan nanti Ded ya. Iya Kak, modus tersebut akan terungkap di persidangan Kak. Dan nanti di persidangan akan terbuka semua ya.
Dan sekali lagi kita menunggu persidangan Den ya. Dan tim Koran SN akan membuat beritanya ya di koransn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Kemudian kita mengutip statement dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji tentang dugaan suap ya. Permintaan dari Pak Susno kepada Kejati Sumsel agar membuktikan dugaan suapnya. Ini ada apa sebenarnya? Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji mengungkapkan nggak ya, selaku tokoh masyarakat dan juga mantan Kabar Eskrim berharap dan meminta agar Kejati Sumsel dapat mengungkap suap dalam dugaan kasus korupsi tersebut nggak ya, di mana menurut Pak Susno Duaji suap merupakan termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dari itulah Pak Susno Duaji meminta agar tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut dengan membuktikan terkait suapnya Kak ya. Selanjutnya Pak Susno juga mengatakan bahwa kewenangan dari kejaksaan ya ini terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi, bukan terkait masalah pertambangan atau izin pertambangan yang merupakan ada undang-undang pertambangan tersendiri, di mana menurut Pak Susno hal tersebut merupakan wewenang dari kepolisian Kak ya. Dari itulah Pak Susno Duaji berharap dan minta agar Kejati Sumsel masuk melakukan proses penyidikan dari dugaan tindak pidana korupsinya ya ini dengan membuktikan terkait suapnya Kak. Oke, Dedi sendiri pernah menanyakan dengan pihak Kejati tentang dugaan suap ini Dan? Terkait dugaan suap tersebut, Kasih Kejati Sumsel kalau kita konfirmasi mengungkapkan masih melakukan pendalaman penyidikan Kak ya. Namun emang sejauh ini Kejati Sumsel masih melakukan proses pendalaman terkait dugaan tindak pidana korupsinya Kak. Agak menarik juga nih Dit ya, Kejati Sumsel masih katakanlah menyimpan lah ya, menyimpan rahasia tentang suap ini Dit ya. Tapi nanti akan terbuka di persidangan ya. Ya, dari yang sebelumnya perkara kasus korupsi yang kita liput di Pengadilan Tipikor Palembang Kak ya, memang biasanya terungkap Kak, karena kan di persidangan saksi akan dihadirkan secara bergilir dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Oke Det ya, tentang suap ini agak menarik juga Det ya, walaupun ya Kejati Sumsel masih menyimpan ya rahasia tentang suap dari dugaan korupsi batubara di Sumsel ini, nanti di persidangan akan terungkap ya. Karena beberapa kali kita buat berita perkara korupsi Det ya, itu semua transaksi suap itu akhirnya terungkap semua di persidangan ya. Seperti dalam perkara yang lain ya, dugaan korupsi Jargas ya, yang saat ini sudah masuk di persidangan ya. Dedi yang ada di ngetem di pengadilan ya, ngetem ya istilahnya ya. Itu mendengar ya dalam persidangan semua transaksi fee, pemotongan upah tukang itu semuanya terungkap di persidangan ya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya sedikit saja, silakan Dedi. Ya Kak, dalam persidangan memang para saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel, dugaan korupsi Jargas ini ya. Jargas. Tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan Kejari Palembang ya, ini Hermansyah SMH dan Iskandar SMH. Kalau itu memang menghadirkan para saksi Kak ya. Saksi ini dari pihak internal dari PT SP2J, di mana dalam persidangan saksi tersebut mengungkapkan bahwa ada sejumlah uang dari fee terkait pembelian pipa terkait proyek Jargas dan juga uang dari pemotongan upah tukang Kak ya. Di mana uang tersebut diakui saksi diberikan oleh terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J di pinggir jalan di dalam kantong krestek secara bertahap. Cukup Dan. Jadi intinya nanti di persidangan akan terungkap ya. Kita nantikan saja, ini akan jadi siap-siap ya. Siap-siap untuk para tersangka ya, yang saat ini sudah ditahan. Tentu Kejati mempunyai alat bukti yang cukup ya. Bisa jadi nanti ya, terlepas dari dugaan korupsi ini mungkin ada transaksi, ada bukti transfer ya. Ini terlepas dari dugaan korupsi ya, yang kita bahas dugaan korupsi batubara Det ya. Dan kita akan membuatnya nanti Det ya, tentang update terkini dari persidangan dugaan korupsi batubara ini ya. Kita nantikan saja ya. Kita mungkin berharap akan terungkap semua ya, apa yang terjadi dalam dugaan korupsi batubara ini. Kemudian Kejati Sumsel sendiri ya pernah menyentuh tentang tindak pidana pencucian uang ya, dalam perkara dugaan korupsi batubara ini. Dan kita pernah membuat beritanya Den ya. Pernah Kak. Apa keterangan resmi dari Kejati Sumsel? Silakan Dedi. Ya, awalnya Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya, dalam press release mengatakan bahwa terkait penetapan ke-6 tersangka dalam perkara tersebut,
Tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sedang melakukan pendalaman terkait tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Selang beberapa lama dari itu, Suara Nusantara, koran SN.com mewawancarai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Yulianto SMH, menanyakan terkait TPPU tersebut. Dan dikatakan oleh Kejati Sumsel bahwa saat ini Kejati Sumsel masih melakukan proses terkait TPPU di perkara dugaan kasus korupsi batubara ini. Kemudian Kejati Sumsel mempersilahkan Suara Nusantara Koran SN untuk menanyakan lebih lanjut kepada Kasipenkum Kejati Sumsel. Selanjutnya Suara Nusantara dan Koran SN.com mengkonfirmasi ulang kepada Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, dan dia membenarkan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel saat ini masih melakukan pendalaman terkait tindak pidana pencucian uang dalam perkara dugaan kasus korupsi batubara ini, Kak. Dan walaupun Kejati Sumsel masih menyimpannya rapat-rapat sepertinya Kapenkum Fani Yulia Kasari. Fani Yulia Ekasari nanti akan terungkap juga di persidangan apa yang terjadi di balik dugaan korupsi batubara ini Kemudian tentang tindak pidana pencucian uang ada juga komentar dari Pak Susno Duaji dan pernah kita wawancara dan kita salam dulu untuk Pak Susno Duaji. Salam Pak Susno Duaji, semoga selalu sehat dan lancar melaksanakan tugasnya. Apa statement Pak Susno Duaji tentang TPPU ini? Silakan Dedi. Ya Kak, Pak Susno Aji meminta agar Kejati Sumsel juga mengajar terkait tindak pidana pencucian uang dalam dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel tersebut Namun Pak Susno Aji berharap agar tim penyidik Kejati Sumsel terlebih dahulu membuktikan terkait dugaan kasus korupsi dan terkait suap dalam perkara tersebut. Menurut Pak Susno Aji, menurut Pak Susno Aji, apabila telah terungkap terkait dugaan korupsi dan suapnya, pasti diketahui aliran-aliran uang dalam perkara tersebut barulah Kejati Sumsel bisa menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang kepada para tersangkanya, Kak. Oke untuk membahas perkara dugaan korupsi batubara ini sering terjadi pembicaraan antara Pak Susno Duaji dengan saya, pemimpin redaksi Suara Nusantara Ada beberapa kali ada lewat telepon dan ada juga lewat WA dan statement-statement Pak Susno itu sudah kita buat dalam berita Tentu ada statement-statement yang lain yang tentu tidak kita bisa buat dalam berita. Menarik dugaan korupsi ini karena melibatkan beberapa pihak dan Pak Susno Duaji pernah memberikan komentar dan sudah kita buat berita Sudah tentang peran kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha pertambangan. Mungkin Dedi pernah ingat atau bisa mengulasnya kembali untuk penonton SASN, silakan. Ya Kak, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Polri mengungkapkan bahwa terkait pemberian izin kepada perusahaan batubara oleh kepala daerah tersebut menurut Pak Susno Duaji tidak mungkin kepala daerah bisa langsung mengecek ke lapangan karena menurut Pak Susno Duaji terkait kontrol tersebut ada kepala dinas kepala dinas terkait yang pastinya menurut Pak Susno Duaji mengetahui titik koordinat. Dari itulah Pak Susno Duaji mengatakan bahwa kepala daerah tidak bisa mengontrol dan mengecek langsung ke lapangan. Apalagi menurut Pak Susno Duaji, kepala dinas tersebut merupakan pihak yang melakukan pengawasan di lapangan di mana menurut Pak Susno Duaji kepala dinas inilah yang selalu mengawasi apakah orang ini melewati batas atau tidak, kemudian apakah membayar retribusi atau tidak, maka kepala dinas yang mengetahuinya. Jadi dikatakan Pak Susno Duaji kepala daerah atau bupati yang kala itu menjabat tidak bisa mengecek langsung ke lapangan karena ada kepala dinasnya dan Pak Susno yakin bahwa kepala daerah kala itu tidak mengetahui terkait perkara ini, Kak. Oke, soal titik koordinat ini disinilah mungkin asal muasal dugaan korupsi ini terjadi karena perusahaan yang apa namanya PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Ini melakukan eksplorasi masuk ke wilayah kuasa pertambangan PTBA. Mungkin Dedi bisa mengulasnya lagi untuk penonton SASN, silakan. Ya Kak, di mana dalam perkara ini PT Andalas Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan milik swasta telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP milik perusahaan tersebut
dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT Bukit Asam Tbk. Hal itu sudah ditegaskan oleh Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH. Masuk izin usaha pertambangan ya, diralatnya saya karena tadi saya menyebut kuasa pertambangan ya. Kemudian karena ini lahan punya BUMN PTBA ada permintaan dari Pak Susno Duaji agar pihak PTBA juga ikut diperiksa ya. Dan sudah diperiksa juga ya walaupun sebagai saksi. Mungkin Dedi bisa mengingatnya, silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel meminta agar Kejati Sumsel memeriksa pihak BUMN PTBA sebagai saksi Kak ya. Menurut Pak Susno, dirinya meminta pihak BUMN PTBA tersebut diperiksa sebagai saksi, bukan menuduh. Makanya terkait itu dirinya berharap agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan kepada pihak PTBA tersebut. Terkait hal tersebut, memang Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya, membenarkan bahwa ada sejumlah saksi dari pihak BUMN PTBA yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak. Oke, selain 6 tersangka yang terus diperiksa, kemudian ada pihak BUMN PTBA yang diperiksa, saksi lain yang diperiksa ada juga kan, Det ya? Ada Kak. Mungkin Dedi bisa mengulasnya lagi, silakan. Ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH ketika itu mengatakan bahwa para saksi dilakukan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan Kak ya, di mana saksi-saksi tersebut selain dari pihak BUMN PTBA, kemudian ada juga saksi dari pihak dinas energi, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat maksudnya. Selanjutnya Fani Yulia Kasari SMA juga mengatakan bahwa ada juga saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, kemudian ada juga saksi dari Dinas ESDM Provinsi Sumsel Kak ya, di mana para saksi tersebut dilakukan pemeriksaan yang memang dikatakan Fani secara bergilir untuk dimintai keterangan dalam rangka melengkapi berkas perkara penyidikan ke-6 tersangka yang telah ditetapkan Kak. Oke, ternyata udah banyak sekali ya saksi-saksi yang diperiksa di luar 6 tersangka yang sudah ditahan. Seru Den ya kalau kita bahas tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini Den ya, apalagi kerugiannya cukup besar Den ya. Dan saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com dan juga host ya, didampingi Dedi, host dari YouTube Desa SN yang seringkali membahas ulas berita ini, seringkali mendapat respon ya dari penonton Desa SN dan pembaca Suara Nusantara, menanyakan beberapa hal lah ya. Dan ada juga komplain dan ada juga menyanggah ya. Tapi itulah warna-warni ya dalam kita membuat berita Den ya, karena kita membuat berita sesuai dengan keterangan resmi dari Kejati Sumsel Den ya. Dan ulas berita yang kita tayangkan ini itu kita mengulas kupas tuntas untuk berita-berita yang sudah kita terbitkan. Dan kita tetap melakukan praduga tak bersalah Den ya. Oke Den ya, kembali kita ulas berita tentang dugaan korupsi batubara. Kita flashback tentang penahanan 6 tersangka. Karena Dedi yang meliput langsung waktu itu Den ya. Silakan Dedi. Ya, penahanan ke-6 tersangka ini dilakukan oleh Kejati Sumsel Kak ya, di mana saat itu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel lebih dulu memeriksa para saksi terkait dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang atau izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 555 miliar. Awalnya informasi di lapangan ketika itu kita telah mengetahui bahwa akan ada penahanan tersangka Kak ya dalam perkara ini. Namun kita wartawan belum mengetahui jumlah tersangka tersebut ada berapa tersangka. Selanjutnya Suara Nusantara dan koran sn.com mengecek langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan barulah sore harinya diketahui bahwa ada 6 tersangka yang dilakukan penahanan Kak ya, di mana menurut Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH dalam rilisnya terkait penahanan ke-6 tersangka tersebut, bahwa dalam perkara tersebut ke-6 tersangka langsung dilakukan penahanan Kak ya, di mana menurutnya memang ke-6 tersangka ini sebelumnya dilakukan pemeriksaan dari sebagai saksi, kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka. Pantauan dari lapangan Kak ya, pantauan dari lapangan bahwa di saat penahanan ke-6 tersangka tersebut dilakukan, bahwa masing-masing tersangka yang turun dari lantai 6 bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menggunakan lift Kak ya, lift dengan dikawal oleh pihak kejaksaan
para tersangka ini tampak terlihat telah menggunakan rompi tahanan Kak ya, dengan tangan diborgol, yang selanjutnya digiring oleh pihak kejaksaan ke mobil tahanan, di mana mobil tahanan ini telah terparkir di pintu belakang Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang selanjutnya satu persatu para tersangka masuk ke mobil tahanan tersebut dan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang. Kemudian mengingat dari 6 tersangka ini salah satunya perempuan Kak ya. Selain untuk yang perempuan tersebut dibawa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ke Rutan Perempuan Lapas Merdeka Palembang Kak. Sudah cukup panjang Ded ya kita ulas berita tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini Ded ya. Iya Kak. Mulai dari awal dugaan korupsi ini terjadi, kemudian ada beberapa statement atau komentar dari mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Pak Susno Duaji, kemudian kita flashback tentang perjalanan dugaan korupsi ini terjadi ya, mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian ada tersangka hingga penahanan. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita Ded ya. Kepada penonton Lesa SN silakan memberikan komentar-komentar ya, masukan-masukan kepada kita untuk tema-tema ulas berita yang akan kita bahas Ded ya, termasuk tamu podcast yang akan kita undang. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quote sheet-nya. Dan quote kita malam hari ini adalah jangan biarkan suara sumbang menghentikan tujuan mulia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.